Anies Baswedan kini luncurkan sistem Jak Habitat, pamerkan program rumah DP 0 Pemprov DKI, urat malu Gubernur sudah putus. Memindahkan gawang. Jadi memindahkan gawang itu gini, tadi misalnya janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Selalu janjinya ada DP 0 rupiah. Dengan menggunakan aturan perbankan. Dan aturannya memang 3,6 sampai 7 juta. Juga ketika Anies dikritik keras oleh warga Jakarta sendiri, ketika di awal jadi gubernur dahulu, nggak banyak yang bisa dia kerjakan. Dengan integrasi Jak Habitat dan Galeri Huni Jak Habitat secara resmi dinyatakan diluncurkan. Nah, saya juga agak penasaran ini. Mohon maaf juga Pak Sandi. Antara Pak Sandi dan Pak Anies kalau di berita saya agak membingungkan soal 0 rupiah dari 0% 0 rupiah untuk pembelian tanah. Nah, kemudian saya melihat ini untuk yang 7 juta penghasilannya. Nah, saya ingin tanyakan, rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta? Baru-baru ini, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan sistem integrasi hunian bernama Jak Habitat. Kabarnya, program tersebut agar warga bisa melihat hunian milik Pemprov DKI Jakarta. Terkait hal itu, Anies menjelaskan soal nama Jak Habitat. Gubernur Anies meluncurkan sistem integrasi hunian bernama Jak Habitat pada Selasa 16 Agustus. Di Jak Habitat ada sebuah galeri huni Jakarta yang berisi program hunian milik Pemprov DKI seperti rumah DP 0, Rusunawa, rumah susun hak milik Rusunami, dan lainnya. Anies menyebutkan warga kini bisa melihat program hunian milik Pemprov DKI di Jak Habitat tersebut. Anies menjelaskan, Jak Habitat terdiri dari 2 kata, yaitu Jak dari kata Jakarta dan Habitat. Menurut dia, habitat merupakan tempat makhluk hidup bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Jujur ya, ini lucu banget. Saya nggak tahu omong kosong apa lagi yang Anies buat untuk menyengsarakan warga Jakarta. Semua yang dilakukannya, semua yang dijanjikannya, tidak ada yang terrealisasi. Semula, Anies memberikan janji rumah dengan DP 0 rupiah yang menurutnya sangat terjangkau. Tapi pada kenyataannya tidak selalu terjangkau, karena banyak calon pembeli yang tidak lolos persyaratan administrasi. Katanya mudah, tapi sulit. Katanya murah, tapi banyak yang tidak bisa beli. Sungguh memalukan. Rencana ini sudah berantakan sejak penjualan rumah tidak begitu memuaskan. Awalnya, target pembangunan rumah mencapai jumlah 250.000 unit. Tapi target ini kemudian direvisi menjadi 29.336 unit. Gila. Parahnya, target yang sudah dipangkas itu pun tampak sangat sulit untuk dipenuhi. Alasannya adalah baru ada 942 unit rumah DP 0 rupiah yang tersedia di 3 tempat berbeda. Rinciannya, di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Kemayoran 38 unit, Perumnas Setraland Cengkareng 124 unit. Jika dihitung itu masih berjalan 3,2%. Artinya, mengejar target yang sudah dipeloroti habis-habisan pun bakal menjadi pekerjaan berat karena baru mencapai 3,2%. Masih ada 30 kali lipat yang belum terselesaikan. Namun kini Anies kembali memamerkan rumah dengan DP 0% yang bisa dibilang gagal itu kepada masyarakat lewat Jak Habitat. Tidak tahu malu bukan? Entah bagaimana sistem kerja Jak Habitat ini, apakah ini merupakan tempat wisata baru dengan menggabungkan program-program gagal Anies, ataukah masyarakat bisa membeli hunian-hunian tersebut? Entahlah, yang pasti masyarakat banyak yang sudah tidak berminat dengan program rumah DP 0 rupiah tersebut karena pembangunannya seadanya juga. Yang penting ada, terlebih adanya kasus korupsi di pengadaan lahan tempat pembangunan rumah DP 0 menjerat Yori. 9 objek pembelian tanah diduga dikorupsi, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, 2019. Ya, narasi tinggal narasi. Ketika ingin dieksekusi muncullah persoalan yang spesifik untuk sebuah program yang minim perencanaan. Ini membuktikan meskipun digagas oleh Gubernur Jakarta, ternyata hanya mampu dieksekusi oleh bukan pemilik gagasan. Jadi kemana konsep yang diunggulkan itu? Jadi kesimpulannya, konsep yang ditawarkan pada kelas bawah yang menurut lawan saat kampanye memang harus difasilitasi, dalam tataran praktis justru kelompok lain yang menikmati. Yang menurut lawan Anies, Pemprov tak perlu repot-repot mengurusnya. Rusun yang dulu dibangun cukup untuk menampung mereka yang belum mampu menyicil rumah yang pada akhirnya menyerobot tanah negara yang menyebabkan Pemprov kesulitan menata ulang area bantaran sungai, taman-taman, dan fasum lainnya.
Adakah konsep yang dulu menjadi andalan itu kembali akan dijagokan di tingkat nasional? Gelagatnya sih tak jauh dari itu. Ibarat pepatah, sekali mencoba maka yang berikutnya jadi kebiasaan. Bagaimana menurut Anda? Duar, Wagub bemper nggak bisa berkelit. Kesaksian pegawai Pemprov DKI yang ngaku diwajibkan nonton Jakarnaval, ada surat tugasnya. Pantesan gak bener ngibrit ke Jepang. Banyak pengunjung protes kepanasan karena atap GIAC hilang. Jadi di tempat yang menjadi ikonik ini kita akan aktivasi dengan segala macam event-event kelas internasional. Dan Jakarnaval ini merupakan event unggulan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 99, teman-teman. Dan ini merupakan salah satu parade atau kirab budaya terbesar di Indonesia. Kegiatan yang menghadirkan seni budaya bangsa kita, kreasi anak-anak, drum band dari banyak perwakilan peserta, tidak kurang dari 1.000 lebih yang terlibat aktif. Belum penontonnya di sini sangat baik dan sengaja kita hadirkan di Ancol ini sebagai sebuah destinasi yang baik di Ancol ini, dan juga ada tribun sehingga penontonnya jauh lebih banyak lagi. Ini satu tempat yang memang lebih baik setelah dikaji. Seperti dilansir dari laman kompas.com, seorang pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang enggan disebutkan namanya mengaku diwajibkan menonton Jakarnaval 2022 yang digelar di Jakarta International Epic Stadium JIAC Ancol, Jakarta Utara, Minggu 14 Agustus 2022. Menurut pegawai yang enggan disebutkan namanya itu, ia sengaja menonton Jakarnaval 2022 karena mendapatkan surat tugas dari dinasnya. Meskipun diwajibkan, ia cukup antusias menonton Jakarnaval 2022. Pegawai itu hendak mengelilingi sirkuit Formula E bersama dengan 9 rekannya yang juga merupakan pegawai Pemprov DKI. Ia berkata ketika ditemui di area JIAC Minggu sore, karena tugas dari dinas ia diwajibkan datang, ada surat tugasnya dari kepegawaian, ini mau keliling-keliling dulu. Nanti kan acaranya ada banyak, ada pertunjukan musik juga, karnaval, parade mobil keliling, mau lihat-lihat dulu lah. Dalam kesempatan itu, ia mengkritik pemilihan lokasi Jakarnaval 2022 lantaran minim tempat berteduh. Ia mengaku kepanasan, namun ia menduga JIAC dipakai untuk lokasi Jakarnaval 2022 karena ada parade mobil keliling dan marching band. Pegawai Pemprov DKI itu juga mengkritik sosialisasi penyelenggaraan Jakarnaval 2022 yang dilakukan terlalu mepet. Harusnya, kata dia, sosialisasi dilakukan terlebih dulu agar mampu mengundang lebih banyak pengunjung. Ia berkata, mending dari lama biar lebih banyak persiapan, orang-orang juga lebih banyak tahu acaranya gimana, konsepnya bagaimana, ya lebih banyak mengundang massa penonton lah. Nah kan, ketahuan, biar kelihatan ramai gelaran event DKI, ternyata begini ya caranya. Aduh ngakak deh. Kalau Anda ingat, ternyata ini polanya hampir sama dengan perintah untuk sholat id di Stadion Jis beberapa waktu lalu. Juga hampir mirip dengan borong-borong tiket barisan pendukung Gubernur untuk nonton Formula E pada bulan Juni lalu. Aduh, malu deh. Sementara itu, seperti seolah berkilah dan membantah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tak mewajibkan aparatur sipil negara ASN untuk menonton acara puncak Jakarnaval 2022. Riza berkilah jika Pemprov mewajibkan ASN untuk menyaksikan Jakarnaval, maka lokasi tersebut tidak akan mungkin cukup untuk menampung semua ASN DKI.
Riza berkata, "Enggak, kami nggak wajibkan ASN menonton Jakarnaval 2022. Kalau ASN wajib nonton sudah penuh, nggak cukup tempatnya." Di sisi lain, saat ditanya soal jumlah penonton Jakarnaval 2022, Riza enggan mengungkapkan jumlah tepatnya. Ia hanya menyebutkan terdapat ribuan orang yang mengunjungi acara puncak Jakarnaval. Lalu Wagub kabur dan menyuruh wartawan untuk bertanya saja ke Kepala Dinas Parekraf DKI. Waduh doh. Kata politisi Gerindra itu, nanti tanya ke Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI saja ya teman-teman, lihat ada 2 tribun yang duduki pengunjung itu jumlahnya ribuan orang, kata politisi Gerindra itu. Pengunjung acara puncak Jakarnaval 2022 di Jakarta International Airport Circuit Ancol pada Minggu 14 Agustus tampak menonton di bawah teriknya matahari. Pantauan dari Kompas.com pada pukul 16.04 WIB, para pengunjung duduk di tribun sisi barat laut sirkuit yang digunakan untuk Formula E itu. Atap tribun itu tidak terpasang sehingga para pengunjung terpapar langsung sinar matahari. Akibatnya, tak sedikit pengunjung yang menggunakan payung masing-masing. Ada pula pengunjung yang menutup kepala mereka dengan jaket atau kain lain. Selain itu, karena kepanasan, banyak juga pengunjung yang tampak mengipasi dirinya menggunakan secari kertas. Di sisi lain, angin berembus cukup kencang di GIAC pada sore itu. Meski demikian, hembusan angin tidak cukup untuk meredakan panasnya sinar matahari. Sementara itu terpantau hingga pukul 16.22 WIB, acara puncak Jakarnaval 2022 belum juga dimulai. Pantesan, gak bener lebih milih liburan ke Jepang daripada hadir di event gede DKI yang habiskan dana 5,4 miliar ini. Lawang banyak celahnya kok. Sampai-sampai Wagubnya aja bingung mau jawab apa dan berkilas sambil ngibrit lempar tanggung jawab ke bawahannya. Lagian mending liburan ke Jepang kali daripada ditanya soal cat ngelontok di sirkuit Formula E. Keceplosan. Bagaimana menurut Anda?